Pelajaran kita membahas atau mempelajari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan pembahasan kita yang terakhir yang belum kita rampungkan pada saat itu sedang membicarakan hadis Jibril alaihi salam, yang mana Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam 3 perkara: tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Iman beliau yakni Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya iman adalah 6 rukun iman. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini yang belum kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Jadi ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman, beliau menyebutkan dengan 6 hal tadi yang kita kenal pada hari ini sebagai rukun iman. Penyebutan Rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang iman dan beliau menyebutkan 6, kata para ulama, kemungkinannya yang pertama adalah beliau menyebutkan yang paling pokok. Karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya iman itu bukan cuma 6 saja. Karena dalam kesempatan yang lain Rasul kita, beliau mengatakan al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Dan beliau menyebutkan yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Rasul mengatakan 60 atau 70 lebih cabang. Padahal ketika ditanya Jibril, beliau hanya menyebutkan 6. Yang kata para ulama, 6 tersebut adalah perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting. Makanya kemudian yang 6 tersebut diistilahkan oleh para ulama sebagai rukun iman. Untuk dipahami jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak terdapat riwayat misalnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan arkanul Islam khamsatun. Enggak ada seperti itu riwayatnya. Rukun Islam itu ada 5. Arkanul iman sittun. Rukun iman 6. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Yang ada adalah Rasul mengatakan bunya Islamu alal khamsin. Islam ditegakkan di atas 5 hal. Simak baik-baik biar Anda jangan salah paham. Karena kesalahpahaman dalam masalah ini berakibat fatal. Di antara akibatnya saya pernah merasakannya. Maksudnya adalah ketika saya menyampaikan, ada yang tidak menyimaknya secara sempurna. Kemudian apa yang saya sampaikan tersebut yang tidak disimak secara sempurna dibicarakan di luar dan dinisbatkan kepada saya, padahal saya tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Misalnya begini, makanya saya tadi berikan kepada Anda sebuah penekanan, simak baik-baik agar jangan sampai kemudian Anda memiliki bayangan saya mengingkari 5 rukun Islam atau 5 rukun iman. Bukan itu. 5 rukun Islam atau 6 rukun iman, bukan itu. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Ketahuilah bahwasanya para ulama mereka memberikan sebuah istilah khusus. Semisal sholat,
tarawih. Itu adalah istilah yang diberikan oleh Imam Bukhari atas sholat malam di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat tidak ada Rasul mengatakan inilah sholat tarawih, tidak ada. Maka para ulama semisal Imam Bukhari memberikan sebuah istilah sholat tarawih, dan itu kita terima. Begitu ya, itu kita tidak terima, tidak perlu kita ingkari, begitu loh. Persis seperti para ulama mengatakan rukun Islam ada 5, itu kita terima, tidak kita ingkari. Walaupun dalam riwayat-riwayat Rasul tidak pernah mengatakan arkanul Islam khamsah, nggak ada. Yang ada Rasul mengatakan bunya Islamu ala khamsin. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada Anda terkait dengan pembicaraan pelajaran kita, Rasul tidak membatasi keimanan itu cuma 6 saja. Bahkan beliau mengatakan ada 60 atau 70 lebih cabang. Tapi dalam hadis Jibril Rasul hanya sebutkan 6. Kenapa? Kata para ulama, yang 6 inilah yang pokok. Maka mereka yakni para ulama mengatakan 6 ini rukun, arkanul iman, begitu. Dan istilah itu kita terima. Begitu ya? Mereka mengatakan yang 6 ini adalah pokok, yang mana tidak bermanfaat sama sekali keimanan yang selebihnya, yakni sisa dari 6, tanpa ada ke-6 ini. Misal, andai kata kita bawa kepada pemaknaan hadis bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan iman itu 60 atau 70 lebih cabang. Andai kata ada seseorang yang mengumpulkan seluruh cabang keimanan, akan tetapi dia tidak mengumpulkan 6 ini secara bersama-sama dalam batas minimal, maka keimanannya tidak sah. Begitu ya, karena 6 ini rukun. Andai kata misalnya kita mengikuti perincian yang diberikan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana beliau mengumpulkan 76 cabang keimanan. Beliau kumpulkan dalam kitab beliau Syu'abul Iman. 76 cabang keimanan, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 76. Andai kata ada seseorang mengumpulkan 70 cabang keimanan pada dirinya, akan tetapi salah satu dari 6 rukun iman tidak ada, maka tidak sah keimanannya. Karena 6 ini rukun iman. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari sebagian orang yang beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Beriman kepada sebagian, kufur terhadap sebagian yang lain. Ini alasan yang pertama kenapa Rasul hanya menyebutkan 6. Alasan yang kedua kata para ulama, ya, bahwasanya 6 rukun iman ini adalah syariat seluruh nabi dan rasul, yakni seluruh syariat nabi dan rasul semuanya sama di dalam penetapan terhadap 6 rukun iman tersebut, walaupun mungkin secara perinciannya bisa berbeda. Misal beriman kepada kitab, maka seluruh nabi dan rasul mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad alaihi wassalam memerintahkan untuk beriman kepada kitab, walaupun mungkin perinciannya berbeda. Sudah barang tentu keimanan kepada kitab pada zaman Nabi Isa berbeda dengan keimanan terhadap kitab pada zaman Nabi Muhammad.
Maklum. Begitu ya. Sudah barang tentu perinciannya berbeda, tetapi asal pokok keimanannya sama. Ini kata para ulama ketika menyebutkan mengapa Rasul alaihi salatu wasallam ketika ditanya iman itu ada 6 saja dalam hadis Jibril ini. Padahal rukun Islam 5, padahal keislaman bukan cuma 5. Rukun iman 6, padahal yang mencirikan seseorang itu dikatakan beriman bukan cuma 6. Contoh, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-muslimun man salima muslimuna ala lisanihi wa ala yadayhi. Muslim itu orang yang dicirikan sebagai seorang muslim, penganut agama Islam, menjalankan agama Islam. Siapa mereka? Mereka adalah, kata Rasul, orang yang selamat kaum muslimin yang lain dari kejelekan lisannya dan dari kejelekan perbuatan anggota tubuhnya. Maka yang namanya lisan, menjaga tangan, anggota tubuh dari berbuat aniaya terhadap kaum muslimin yang lain, itu ciri keislaman. Kan begitu? Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau mengatakan minal Islam, di antara Islam, yakni di antara amal keislaman, dan beliau bawakan hadis yang barusan saya nukil tadi. Jadi amal-amal keislaman bukan hanya 5 rukun Islam. Amal-amal keimanan bukan hanya 6 rukun iman. Tapi inilah yang paling pokok dan yang paling utamanya. Kalau tadi saya katakan bahwasanya rukun iman menurut pendapat ucapan yang kedua adalah syariat Nabi dan Rasul seluruhnya mengajarkan rukun iman yang sama, lalu bagaimana dengan rukun Islam? Maksudnya, apakah syariat Nabi dan Rasul seluruhnya mengajarkan rukun Islam dalam makna asal? Jawabannya iya. Walaupun mungkin syariat prakteknya berbeda. Kita sama-sama tahu dakwah seluruh Nabi dan Rasul mengajak agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bukankah itu makna tauhid? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibu taghut. Kan begitu. Dan sungguh telah aku utus kepada setiap rasul, setiap umat seorang rasul, yang tugas rasul itu adalah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan menjauhi peribadatan kepada taghut. An-Nahl ayat ke-36. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi peribadatan kepada taghut, itulah makna la ilaha illallah. Nafi sekaligus isbat. Mengingkari peribadatan kepada seluruh taghut dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Nafyun wa isbatun. Lalu bagaimana dengan sholat? Apakah seluruh Nabi dan Rasul mengenal ibadah yang namanya sholat? Walaupun mungkin gerakannya, ucapannya, waktunya berbeda. Jawabannya iya. Bukankah kita sama-sama mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Maryam alaihi salam, ya, Maryam ibunda Isa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Warka'u ma'ar raki'in. Dia ruku bersama orang-orang yang sedang ruku. Kan begitu. Ini menarik sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ruku? Karena ibadah sholat yang paling terbedakan dengan ibadah lain itu di ruku. Kalau sujud mungkin ada ibadah-ibadah tertentu ya, seperti sujud tilawah, sujud syukur. Tapi ruku, di mana Anda bisa jumpai ibadah ruku? Di mana? Kalau sujud ada selain sholat? Ada sujud selain di luar sholat? Ada sujud syukur.
sujud tilawah. Tapi kalau ruku Anda bisa jumpai di mana? Di mana? Tidak ada kecuali di dalam sholat, betul? Kalau sujud kan kita bisa sujud ketika membaca Al-Quran, sujud tilawah. Ketika mendengarkan kabar yang menggembirakan, kita bisa sujud syukur. Tapi kalau ruku di mana? Tidak ada. Ruku itu hanya ada di dalam ibadah sholat. Makanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Maryam bahwasanya dia ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa tujuannya? Agar tidak terbayang apapun kecuali pada saat itu Maryam sedang mengerjakan sholat. Kalau kemudian bahwasanya yakni Maryam sujud bersama orang-orang yang sujud, oh bisa jadi sujud syukur, rame-rame sujud syukur, mungkin kan? Tapi kalau ruku tidak terbayang apapun kecuali sedang mengerjakan sholat. Lalu bagaimana dengan puasa? Apakah syariat sebelum Islam mengenal ada yang namanya puasa? Jelas. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Jelas itu. Lalu bagaimana dengan haji? Oh ya, haji itu dipanggil semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan zakat? Iya, zakat juga ada. Yakni apa? Rukun Islam, rukun iman adalah ajaran universal seluruh nabi dan rasul. Walaupun perinciannya, prakteknya itu ada perbedaan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan likulli ja'alnakum sir'atan wa minhaja. Atas setiap umat telah kami berikan syariat dan jalan tertentu, tapi hukum asalnya semuanya sama. Begitu kata para ulama ketika menyebutkan kenapa Rasul hanya menyebutkan 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Iya. Tetapi tidak dengan ihsan. Ihsan memang hanya 2. Kenapa hanya 2? Karena Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah memerinci ihsan dalam makna yang lain. Tapi ketahuilah ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ihsan itu ada 2 sebenarnya. Yakni ihsan seorang hamba kepada makhluk dan ihsan seorang hamba kepada Allah. Ihsan itu ada 2. Ihsan seorang hamba kepada sesama makhluk, ihsan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rasul sebutkan dalam hadis Jibril, ini ihsan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ihsan seorang hamba kepada makhluk, kita punya contoh. Contohnya hadis tentang perintah Rasul ketika menyembelih hewan ternak. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, fa iza qataltum fa'ahsinu zibhah. Apabila engkau hendak menyembelih binatang ternak, begitu maksudnya, maka fa'ahsinu zibhah, maka perbaguslah, ihsanlah di dalam menyembelih binatang ternak tersebut. Kan begitu? Rasul mempergunakan lafaz apa di sana? Fa'ahsinu, ihsan, berbuat baiklah terhadap binatang ternak tersebut. Fa'ahsinu kata Rasul. Maka ihsan itu ada 2 macam. Ihsan antara hamba dengan, antara makhluk dengan makhluk, atau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ihsan antara hamba dengan makhluk, antara hamba yakni dengan hamba yang lain, antara makhluk dengan makhluk yang lain, yakni antara ciptaan Allah dengan ciptaan Allah yang lain, itu biasanya kita akan jumpai di dalam ayat-ayat yang di ujungnya lafadznya innallaha yuhibbul muhsinin. Maka tinggal dilihat aja, pada kebanyakannya ayat yang ditutup dengan lafadz sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, itu biasanya di awalnya menceritakan atau membahas perbuatan baik makhluk kepada makhluk yang lain. Tinggal dilihat aja, cocokkan ucapan saya ini. Tapi yang diinginkan oleh Rasul dalam hadis Jibril ini bukan ihsan antara makhluk dengan makhluk, tetapi ihsan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ketika Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa itu ihsan?" Dan Rasul hanya menyebutkan dua. Mungkin Anda akan mengatakan, loh, dua itu apakah pembatasan atau contoh seperti Islam dan iman? Tidak, itu pembatasan. Jadi ihsan seorang hamba terhadap Allah itu hanya dua, tapi ihsan antara hamba dengan hamba yang lain banyak. Maklum ini? Karena ihsan terbagi menjadi dua, ihsan antara makhluk dengan makhluk, ini yang pertama. Ihsan antara makhluk dengan Rabbnya Azza wa Jalla, ini yang kedua. Kalau ihsan antara makhluk dengan makhluk, ini banyak. Tapi ihsan antara makhluk dengan Rabbnya Azza wa Jalla itu hanya dua. Dalam hadis Jibril inilah yang disebutkan. Jadi Anda bisa melihat, kalau penyebutan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, betul itu. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam ketika ditanya apa itu ihsan? Beliau mengatakan, anta budullah ka'annakut tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya, karena mustahil seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga. Bahkan para ulama mengatakan mustahil seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih hidup. Mustahil. Tidak mungkin, karena Rasul sendiri yang mengatakan, Nabi kita mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan salah seorang di antara kalian tidak akan mungkin melihat Rabbnya sampai dia mati. Gak mungkin. Ini kata Allah Subhanahu, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Maka ada kisah yang menarik sekali yang terjadi pada seseorang yang bernama Imam Ibnu Abid Dunya. Ini gurunya Imam Bukhari. Imam Ibnu Abid Dunya ini ulama ahli hadis. Capek lelah dia dari mencari hadis ke berbagai macam negeri. Maka pada suatu saat dia melepas lelahnya di bawah sebuah pohon. Saking lelahnya beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun. Dan ketika terbangun tersebut menyemburat sebuah sebersit sinar dari arah dua buah batu. Ada sinar dari arah dua buah batu. Begitu. Imam Abi Dunya melihat sinar itu dengan mata kepalanya. Dia tidak lagi mimpi. Dia lihat itu sinar dengan mata kepalanya keluar dari arah celah-celah dua buah batu. Dan yang mengherankan, sinar ini berbicara dengan pembicaraan anna rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ketahuilah wahai hambaku, kata tuh sinar, pada hari ini telah aku halalkan segala sesuatu yang sebelumnya aku haramkan. Ini kalau yang model kayak gini terjadi pada sebagian kaum muslimin, khususnya yang jahil-jahil, maka akan diiyakan. Oh, saya sudah jadi nabi ini. Padahal jelas-jelas kenabian telah ditutup dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kan begitu? Tapi kemudian Imam Ibnu Abi Dunya langsung berta'awud. Dan sinar itu kemudian mengatakan, mengapa engkau berta'awud? Aku Rabbmu. Kata Imam Ibnu Abi Dunya, dusta engkau. Kata tuh sinar, dari mana engkau bisa mengatakan aku dusta? Dengan sebab tiga hal. Lihat jawaban orang berilmu. Apa itu? Kata tuh sinar, yang pertama, Rabbku mengatakan, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau sinar, yakni asyai', sesuatu. Sinar itu sesuatu bukan? Iya, berarti
laisa kamitslihi syai'. Sinar itu sesuatu, asyai'. Sinar itu sesuatu kan? Sesuatu yang kita kasih nama sinar. Begitu kan? Kemudian kata Imam Ibn Abi Dunya yang kedua, Rasulku mengatakan seseorang tidak akan mungkin bisa melihat Allah sampai dia mati. Saya masih hidup. Gitu. Lalu apa yang ketiga? Kata tuh sinar. Kata Imam Ibn Abi Dunya, bagaimana mungkin sesuatu yang diharamkan kepada Abu Bakar dan Umar tiba-tiba dihalalkan untukku? Siapa aku, siapa Abu Bakar dan Umar? Nyah engkau. Maka pergi tuh sinar. Jawaban orang berilmu. Tidak mudah ketipu dengan yang model-modelnya kayak gitu. Dan ini disebutkan di dalam tarikh Ad-Dimashq. Maka seseorang tidak akan mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hidup. Tidak mungkin. Kalau dalam keadaan mati mungkin. Orang di sana maksudnya adalah manusia selain Nabi dan Rasul. Bahkan para ulama sendiri mereka berbeda pendapat apakah para Nabi dan Rasul pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terjaga. Mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi para ulama sepakat selain Nabi dan Rasul tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan masih hidup. Begitu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, makanya Rasul mengatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Lalu bagaimana praktek ini Ustadz? Apakah kemudian kita bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di benak kita dengan sebuah bayangan? Jawabannya tidak. Karena ketika Anda membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di benak Anda dengan sebuah bayangan, maka terjatuhlah Anda kepada perangkap setan yang namanya tasbih. Menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Dan sesuatu itu apa yang Anda bayangkan. Ya? Lalu bagaimana? Kan Rasul mengatakan beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana praktek nyata dari hadis ini? Maka bukan kita disuruh membayangkan Allah itu seperti apa wujudnya. Karena mustahil akal kita yang terbatas ini sanggup membayangkan Rabb Azza wa Jalla. Mustahil. Ya? Karena sesuatu ketika sudah mampu dibayangkan di benak, maka dia kehilangan sifat akbar. Iya toh? Padahal Allah itu apa? Allah punya sifat apa? Akbar. Sesuatu yang sudah mampu dibayangkan di benak berarti sudah terdimensi. Maka hilanglah sifat akbarnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana saja. Maka bagaimana praktek nyata dari hadis ini Ustadz? Kita jawab praktek nyatanya adalah bukan membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana wujudnya, rupanya, bukan. Akan tetapi memperhatikan konsekuensi dari pengkhabaran Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah tuntunan atau tuntutan konsekuensi dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata ila wahid man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengahsoknya maka niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ahsok di sana, man ahsaha dakhalal jannah. Kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, ahsok di sana yang pertama menghafalnya. Sudah barang tentu tidak mungkin bisa dihafal kecuali lewat proses diketahui terlebih dahulu.
Ya, makanya mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kelaziman dari menghafal. Iya kan? Kemudian yang kedua, kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, makna ahsa adalah berdoa dengan tuntutan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni berdoa dengan doa yang munasabah, yang pas, yang cocok. Janganlah ketika Anda meminta rizki yang Anda panggil nama Allah Ghafurur Rahim. Boleh saja tapi nggak cocok. Allah kan punya 99 nama. Di antara namanya Ghafur, di antara namanya Ar-Rahim, di antara namanya Ar-Razzaq, betul? Tapi ketika meminta rizki, jangan dipanggil Ghafurur Rahim. Betul memang Al-Ghafur Ar-Rahim di sana adalah Allah, tapi nggak cocok. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, inilah yang mengurangi ketajaman pedang di dalam berdoa. Karena kadang-kadang lafaz yang kita pergunakan nggak cocok. Kan begitu. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang ketiga, makna ahsa adalah beribadah sesuai dengan tuntutan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya berperilaku sesuai dengan tuntutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Dia tahu bahwasanya Rabbnya Azza wa Jalla Alimul Khabir. Alim Al-Khabir. Khabir itu mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Baik kita sembunyikan di tempat yang paling sepi, atau kita sembunyikan di benak maupun di hati, Allah itu Al-Khabir. Maka ketika seseorang mengetahui bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Khabir, dia khawatir bermaksiat walaupun di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Ketika dia kemudian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat, maka sholat dia itu tidak terpengaruh apakah sedang berjamaah atau sendiri, ataukah sholat tahajud atau sholat ramai-ramai Jumat. Karena yang menjadi fokus perhatian dia adalah Rabbnya sedang memperhatikannya ketika sholat. Itu Al-Basir. Makanya Al-Hasan bin Husain, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau setelah mengambil wudhu pucat pasi mukanya. Beliau sudah putih tambah pucat. Sudah putih tambah, ya kalau pucat itu bukan putih ya. Ditanya sama teman-temannya, murid-muridnya, "Hei, kenapa engkau ini setiap habis berwudu aku perhatikan mukamu itu seputih kertas?" Apa kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib? "Apakah kalian tidak mengetahui setelah berwudu ini kita akan menghadap siapa?" Yakni menghadap Rabb Azza wa Jalla. Karena rasanya, karena pengagungannya yang luar biasa pada diri Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka seperti itulah sampai-sampai keadaan dirinya. Dan ini memang sesuatu perkara yang sulit, dan kita harus membina diri kita di atas itu. Tapi Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta alam mengetahui bahwasanya tidak semua orang sanggup pada derajat ihsan yang pertama. Karena Rasul mengatakan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini sulit. Betul? Kita butuh, yakni apa? Pendidikan jiwa, usaha yang terus menerus. Iya kan? Yang lebih mudah yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW setelahnya? Andai kata engkau tidak mampu untuk itu, maka yakinilah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu.
Ini lebih mudah. Iya toh? Oh, mungkin Anda akan sulit menangkapnya. Begini Pak, insya Allah Ta'ala dengan contoh ini lebih mudah. Kalau Anda punya anak buah, atau jangan-jangan Anda yang menjadi anak buah. Baiklah, Anda punya anak buah. Anak buah Anda itu akan bekerja dengan sebaik-baiknya kalau Anda ada. Betul? Ya wajar, Anda ada kok. Tapi kalau Anda sedang tidak ada, dia bekerja sebaik-baiknya, oh ini harus dinaikin gajinya. Betul? Makanya tingkatan pertama lebih sulit daripada tingkatan yang kedua. Itu cara saya mudah-mudahan aja Pak untuk apa? Menerangkannya kepada Anda. Ya cara guru madrasah lah gitu. Tingkatan ihsan yang pertama lebih sulit, menghadirkan di dalam benak kita keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga berpengaruh terhadap ibadah yang sedang kita kerjakan. Itu sulit. Butuh sekian banyak tahap, dari mulai mempelajari, kemudian membiasakan, dan seterusnya. Sulit. Yang lebih mudah, makanya Rasul mengatakan, jika engkau tidak mampu, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka kalau Anda punya anak buah, kemudian bekerjanya itu sangat rajin, bagus, telaten, rapih ketika Anda berada di sampingnya, wajar. Tetapi ketika Anda pergi dari sampingnya dan Anda tidak sisakan CCTV yang meliputnya, sama sekali nggak ada. Dia kerjanya rapi, oh ini bagus sekali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maka lihat, ini kasih sayangnya Rasul alaihi salatu wasallam kepada kaum muslimin. Bukannya tidak ada orang yang bisa sampai kepada derajat yang pertama. Ada Al-Hasan tadi, yang setelah berwudu wajahnya pucat, ada. Tapi orang seperti Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib berapa banyak? Berapa banyak? Tapi kalau kemudian Anda bayangkan kalau makna ihsan itu cuma satu, seperti yang dipraktekkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada di antara kita yang mungkin akan bisa mencapainya. Iya kan? Itu di titik itu, belum lagi di titik kenyataan yang lain bahwasanya ini maratib ad-din, tingkatan agama Islam. Ditinjau dari segi satu persatunya, ihsan ini tingkatan yang lebih dalam, lebih tinggi daripada Islam dan iman. Maka kata para ulama, muslim, mukmin, muhsin. Muhsin itu tingkatan yang lebih tinggi daripada mukmin. Mukmin tingkatan yang lebih tinggi daripada muslim. Para ulama mengibaratkan seperti itu. Ya. Makanya semua orang mungkin dia muslim, tapi mencapai derajat keimanan ini sesuatu yang butuh usaha. Lalu mencapai derajat muhsin, ini usahanya lebih keras lagi. Maka ditinjau dari persatunya muhsin, yakni sampai kepada derajat ihsan, itu sulit sekali. Kemudian ditinjau dari segi maqam musyahadah muqarrabah, yang satu, penggalan pertama, engkau seakan-akan melihat Allah, itu maqam musyahadah, kata para ulama. Ini lebih sulit sekali. Makanya Rasul kemudian memberikan alternatif sebagai bentuk rahmat beliau. Yang rahmat beliau ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Rasul menjadi rahmat bagi semesta alam itu sifat beliau atau pemberian dari Allah? Fabima rahmati minallahi lintalahum. Betul? Kalau bukan berasal, kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka niscaya mereka akan menjauh darimu wahai Muhammad.
Betul? Berarti Rasul menjadi rahmatan lil alamin, itu pemberian dari Allah. Jadi ucapan saya tadi barusan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kemudahan, itu pada hakikatnya kemudahan itu datangnya dari Allah. Karena sulit manusia sampai kepada derajat musyahadah. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam katakan, yakinlah Allah melihatmu. Itu muqarrabah. Dan muqarrabah lebih mudah daripada musyahadah. Rasul memberikan dispensasi seperti ini itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau, maka jadilah beliau rahmatan lil alamin. Kemudian Rasul kembali ditanya oleh malaikat Jibril, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau mengatakan, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama sebutkan kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya hari kiamat tepatnya kapan tidak diketahui, bahkan oleh manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nabi kita, dan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni Jibril. Baik, insyaallah taala nanti pada salat Isya kembali kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak apa-apa sini ya? Mau masuk dalam? Bukan, enggak apa-apa kan? Apa sih? Lampu keganggu nggak? Mengganggu apaan? Keganggu nggak kakinya ya? Apa ya? Bahkan ini enak bener ini. Di rumah nggak ada yang kayak gitu. Baru lagi. Oh, Ini masih ada plastik ya? Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ورسل الركعتين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sampai kepada yakni Rasul alaihi salatu wasallam ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Beliau menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Ini menjadi petunjuk dalil atas kita bahwasanya dua makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia, yakni yang pertama Jibril dan yang kedua Nabi kita, sama-sama tidak mengetahui kapan tepatnya datangnya hari kiamat. Kalau secara hari, ya hari Jumat. Tapi hari Jumat yang kapan, bulan apa, tidak pernah datang keterangan dari sisi syariat kita. Maka menerka-nerka kapan datangnya hari kiamat dengan menghitung 100, 200, 1000, 1500, 2000 tahun lagi. Ini perbuatan yang pertama, perbuatan orang-orang yang gak ada kerjaan. Orang-orang yang gak ada kerjaan yang menghitung-hitung kapan datangnya hari kiamat.
dan juga tidak ada manfaatnya. Kenapa saya katakan tidak ada manfaatnya? Karena datang seorang Arab Badui kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menanyakan perkara kepada beliau, mata sa'ah. Ya Muhammad, mata sa'ah. Hei Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Arab Badui tersebut, dia tahu bahwasanya Rasul adalah Nabi dan Rasul yang paling berhak, paling layak untuk ditanya. Tapi aglabiyah, kebanyakan sikap orang-orang Arab Badui adalah punya sikap jafa, yakni keras, tidak mengerti tata krama sopan santun. Makanya mereka memanggil Muhammad aja gitu loh, nggak memanggil ya Rasulullah, ya Nabiullah, enggak. Mereka datang langsung ujuk-ujuk panggil hei Muhammad. Ya, makanya antum jangan kebanyakan pergi ke hutan-hutan, nanti akhlaknya jadi jafa, keras. Enggak, ini bercanda. Orang Arab Badui tidak mengenal sopan santun, dan Rasul maafkan itu. Rasul maklumi. Arab Badui ini adalah orang-orang yang memang tidak punya kebiasaan bermukim bersama manusia. Mereka itu hidupnya nomaden, dari satu padang pasir kepada padang pasir yang lain. Sampai hari ini masih ada orang-orang itu. Masih. Perbatasan Saudi dengan Yaman masih ada mereka. Mereka lebih senang hidup di tenda-tenda. Nggak mau kemudian tinggal menetap atau berkumpul bersama manusia. Mereka berpindah-pindah. Maka bisa kita lihat perbatasan Yaman, Saudi, itu banyak gitu orang-orang yang seperti itu. Bukan banyak ya, masih bisa kita jumpai. Orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasul, mata sa'ah. Fitrahnya mengetahui bahwasanya yang paling layak, paling berhak untuk menginformasikan ini, kalau ada informasinya, Rasul. Dia tidak bertanya kepada sembarang orang. Dia tidak bertanya kepada orang siapapun yang dia ketemui, enggak. Tapi dia bertanya kepada orang yang tepat. Fitrahnya mengarah kepada sana. Dia bertanya kepada Rasul, mata sa'ah. Ini bersama Anas bin Malik gitu. Rasul sedang bersama Anas bin Malik. Rasul berpaling. Orang Arab Badui ini berpikir Rasul nggak dengar. Dia kencangkan lagi suaranya, padahal suaranya memang sudah kencang dari awalnya. Dia naikkan lagi volumenya. Ya Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Rasul berpaling. Kemudian orang Arab Badui ini mengira Rasul tidak dengar, padahal jaraknya tidak jauh gitu ya. Dia angkat lagi suaranya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat Muhammad, kata dia. Maka Rasul, ya kalau Rasul berpaling lagi nih orang bakal ngulang lagi begitu kan. Maksudnya Rasul alaihi salatu wasallam berpaling, beliau tidak mengetahui jawabannya apa. Atau kata para ulama, Rasul tidak suka dengan pertanyaan seperti ini. Makanya para sahabat kalau bertanya sebuah pertanyaan Rasul berpaling, mereka tidak ulangi. Tapi Arab Badui namanya nggak tahu tata krama ya. Para sahabat kalau bertanya kepada Rasul, Rasul berpaling, sudah mereka diam. Mereka tahu bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak hendak menjawab, tidak suka dengan pertanyaannya atau yang semisalnya. Bahkan pada contoh yang menarik kasus Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, ketika beliau bertanya kepada Rasul, tampak wajah Rasul memerah. Taulah Umar bahwasanya Rasul tidak suka dengan pertanyaan itu. Maka beliau langsung mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemarahan nabinya. Langsung Rasul reda marah. Gimana Umar langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Rasul langsung reda marahnya. Tapi Rasul, maaf, Umar tahu bahwasanya Rasul tidak suka dengan pertanyaan itu. Orang Arab Badui nggak ada urusan. Maka kalau Rasul berpaling lagi sekali lagi, ini orang Arab Badui mungkin akan tambah kencang suaranya. Maka Rasul kemudian mengatakan,
Apa yang telah engkau persiapkan untuk menjumpai hari tersebut? Ini sebenarnya yang paling penting. Daripada kemudian mengira-ngira kapan datangnya hari kiamat, padahal ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih penting adalah mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi hari kiamat. Maka jawaban Rasul tadi kepada orang tersebut, orang Arab Badui tadi, itu membelokkan kepada sesuatu yang lebih penting untuk diketahui dan dipersiapkan. Karena sekedar mengetahui ini kiamat 1500 tahun lagi, lalu apa? Setelah tahu apa? Kan yang lebih penting adalah mengetahui kita sudah berbekal apa untuk menghadapi hari itu. Itulah yang kemudian Rasul katakan kepada Arab Badui itu. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menjumpai hari tersebut? Diam orang Arab Badui itu. Dia tidak tahu perbekalan apa yang telah dia persiapkan. Diam dia. Kemudian Rasul berlangkah menjauh dari Arab Badui tersebut bersama Anas bin Malik. Maka kemudian Arab Badui ini nguber Rasul alaihi salatu wasallam dengan langkah yang agak cepat, kemudian mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, saya nggak mempersiapkan apa-apa kecuali rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Abu Bakar dan Umar." Begitu kata dia. Ini jangan antum pikir, antum bayangkan bahwasanya yang ada pada diri dia hanya ini saja, tidak mengerjakan amal-amal lain. Enggak. Jangan begitu ya. Agama Islam tidak boleh dipahami secara sepotong parsial. Jangan kemudian antum menganggap berdasarkan hadis ini cukup cinta saja kepada Rasul maka selamat seseorang dari azab Allah. Enggak cukup. Orang Arab Badui ini mengatakan, aku nggak mempersiapkan macam-macam. Aku cinta kepada Rasul, kepada engkau ya Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasul mengucapkan kalimat yang Anas bin Malik sangat bergembira dengan kalimat tersebut. Beliau mengatakan, yakni Rasul, innaka ma'aman ahbabtah. Sesungguhnya engkau akan bersama-sama orang yang engkau cintai. Maka jangan salah mencintai seseorang. Na'udzubillah kalau di muka bumi itu kita mencintai orang-orang kafir. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita bersama orang-orang kafir itu gimana mau? Pada hari ini jemaah kaum muslimin ada sebagiannya yang salah di dalam mencintai orang-orang. Cinta kepada orang kafir, benci kepada orang Islam. Padahal harusnya ikatan iman yang paling kuat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, hubbu fillah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik ketika mendengar kalimat Rasul ini, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah segembira seperti gembiranya hari ini. Mungkin saja amal saya tidak mungkin saja dan sangat mungkin amal saya tidak mampu menyerupai Abu Bakar dan Umar. Mudah-mudahan dengan sebab kecintaan saya kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala gabungkan saya dengan mereka di surga. Itu kata Anas bin Malik, hadisnya luar biasa, riwayat Imam Muslim. Maka jemaah, Anda jangan pahami hadis ini secara parsial. Cukup cinta kepada Abu Bakar dan Umar menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Enggak. Agama kita itu tidak parsial. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulu fis-silmi kaffah. Bukankah kita sama-sama mengetahui bahwasanya sendi dasar agama Islam itu dibangun di atas 3 pokok, mahabbah, khauf dan roja. Cinta, benci, dan harap. Cinta, takut, dan harap. Lagian kalau mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan harus mengikuti syariatnya Rasul. Saya cinta kepada Allah, maka saya akan masuk surga dengan sebab cinta itu semata-mata. Ini khayalan.
Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Kan begitu. Makanya menerka-nerka kapan datangnya hari kiamat ini perkara yang hampir nggak ada guna. Nggak ada guna. Yang lebih berguna, bermanfaat bagi diri kita adalah apa yang akan kita persiapkan untuk menjumpai hari kiamat tersebut. Itu. Ya. Karena nggak usah diterka-terka, kita akan mengalaminya kok. Nggak usah nggak usah dikira-kira suatu saat kita akan mengalaminya. Sesuatu yang pasti, buat apa diterka-terka? Sesuatu yang pasti datang, buat apa ditunggu atau dicari kapan datangnya? Yang mesti adalah kita persiapkan dengan bekal apa kita menghadapinya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul mengatakan kepada malaikat Jibril yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui jawabannya. Maka kemudian Jibril mengiyakan. Maka pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, Jibril mengatakan apa? Sodakta, engkau benar. Berarti Jibril tahu jawabannya, betul? Tapi di sini ketika Rasul mengatakan saya tidak mengetahui sebagaimana engkau juga tidak mengetahui, Jibril diam. Berarti betul Jibril nggak tahu gitu loh. Begitu ya. Makanya para ulama mengatakan diamnya seseorang itu tanda persetujuan. Kan kadang-kadang kita sering dengar ini ada sebuah kaedah usul, diamnya seseorang tanda setuju. Iya kan? Jibril kan dikatakan begini kata Rasul, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Jibril tidak membantah ucapan Rasul itu. Berarti dari sana diambil sebuah pelajaran, Jibril juga nggak tahu dan dia diam. Makanya para ulama menelurkan sebuah kaedah, diamnya seseorang ketika dinisbatkan kepada dirinya sesuatu dan dia tidak membantah menunjukkan persetujuannya. Kalau nggak setuju ngomong, nggak, saya tahu kok, kamu aja nggak tahu. Kira-kira begitu ya. Paham antum ini kan? Muhammad, saya tahu, ente aja nggak tahu. Kira-kira begitu kalau Jibril tahu. Tapi memang betul-betul Jibril nggak tahu. Makanya beliau diam. Makanya para ulama mengatakan diamnya seseorang ketika dinisbatkan sesuatu kepadanya dan dia tidak mengingkari, itu tanda persetujuannya. Ini perkara yang sangat penting, ya. Perkara yang sangat penting. Makanya dari sini dibangun banyak hukum. Makanya kita bisa tahu ya dari sana, misalnya diamnya seorang gadis adalah persetujuannya, betul? Nak, kamu mau nikah gak sama ikhwan itu? Ini anak perempuan diem aja. Itu persetujuannya. Kalau kemudian nanti sang ayah kemudian menjalin akad dengan ikhwan ini anak gadis yang ngomel-ngomel, Pak kan saya diam, ayahnya nggak salah, ya anti diam aja. Kalau nggak setuju ngomong dong, gitu kan? Makanya diamnya seorang gadis itu tanda persetujuannya. Maklum itu ya. Kalau janda jangan ditunggu diam, nggak kata dia, gitu kan? Ini maklum kan, antum bisa melihat ini sambung menyambung hukum-hukum syariat kita. Indah sebenarnya hukum-hukum syariat kita ini. Kembali kepada permasalahan ini, Jibril diam, berarti Jibril ya betul-betul nggak tahu gitu loh. Jadi pertanyaan Jibril ini hendak mencari tahu, jangan-jangan Rasul yakni Muhammad dapat informasi gitu loh, yang dia yakni Jibril tidak ketahui. Betul-betul Jibril pengen tahu. Makanya para ulama berdasarkan hadis ini mengeluarkan sebuah faedah bahwasanya ada wahyu yang langsung Allah sampaikan kepada Rasul tanpa lewat perantara Jibril.
Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwasanya wahyu itu ada 12 macam. Salah satunya lewat perantaraan Jibril, salah duanya nggak lewat perantaraan Jibril. Yang tidak lewat perantaraan Jibril ini sekian banyak, ada 11 nggak lewat perantaraan Jibril. Jadi kalau wahyu tentang datangnya hari kiamat itu tidak lewat perantaraan Jibril, ya sangat maklum Jibril nggak tahu, iya kan? Sangat maklum Jibril nggak tahu, gitu loh. Jadi kalau antum buka kitab Zadul Ma'ad, tulisannya Imam Ibnul Qayyim di awal-awal beliau, yakni Imam Ibnul Qayyim sebutkan, kalau saya tidak salah mengingat 12 macam wahyu turun kepada Rasul. Jadi lewat perantaran Jibril itu hanya satu dari sekian banyak. Jadi pertanyaan Jibril ini betul-betul hendak mencari informasi. Maka dari sini bisa kita dapatkan pelajaran yang lain. Seseorang itu boleh bertanya dalam keadaan yang pertama dia sudah tahu, tapi fungsinya untuk memberitahukan orang-orang yang kemungkinannya belum tahu. Inilah yang dilakukan oleh Jibril. Makanya di penghujung hadis Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, itu tadi Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian." Jadi seseorang boleh bertanya dengan tujuan apa? Dengan pertanyaan dia akan disampaikan informasi jawaban yang bermanfaat bagi orang-orang yang belum tahu. Atau yang kedua, seseorang bertanya untuk membenarkan, yakni menguatkan keyakinannya. Dia sudah yakin, tapi dia bertanya lagi untuk menguatkan keyakinannya. Atau yang ketiga, seseorang bertanya ya karena memang betul-betul nggak tahu, pengen dapat informasi dari jawabannya. Maka tiga pertanyaan ini sama-sama terpuji. Pertanyaan dalam makna tidak tahu hendak mencari jawaban terpuji. Pertanyaan sudah tahu ingin menguatkan lagi, itu juga terpuji. Pertanyaan dalam makna sudah tahu dan sudah meyakini dengan keyakinan yang sempurna, akan tetapi tujuan bertanya untuk menyebarkan ilmu, ini juga terpuji. Dan Jibril pada titik yang terakhir ini, karena keyakinan Jibril sempurna. Kan malaikat tidak mengalami pasang surut keimanan, betul ya? Jadi malaikat kan tidak butuh, secara hakikat malaikat tidak butuh untuk menguatkan keimanan, betul? Jadi kalau malaikat semisal Jibril bertanya kapan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kalau tujuannya untuk menguatkan keimanan, ini kan tidak terbayang sisi kebenarannya, karena malaikat sudah stabil keimanannya, betul tidak? Nah, jadi tiga pertanyaan ini boleh. Tapi kalau pertanyaan yang keempat, pengen cari ribut. Kadang-kadang ada orang yang bertanya pengen cari ribut, ya, pengen mengadu domba. Atau yang kelima, pengen mendebat ustadznya gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang selain dari tiga tadi tercela. Makanya Imam An-Nawawi sampai punya buku adab orang yang bertanya dan adab orang yang menjawab. Adabul mufti wal mustafti, adab mufti dan orang yang meminta fatwa. Sampai ada buku itu Imam An-Nawawi. Adab mufti dan adab orang yang meminta fatwa. Kira-kira apa yang belum diajarkan dalam agama kita? Kira-kira apa yang belum dijelaskan oleh para ulama kita? Semuanya sudah. Tinggal tanggung jawab kita adalah mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Iya, begitu saja. Semuanya sudah kok. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan ini, Jibril memang betul-betul pengen tahu. Kemudian Jibril karena tidak mendapatkan informasi kapan datangnya hari kiamat, beliau, yakni Jibril maksudnya, bertanya kepada Rasul, tanda-tandanya apa? Fa'akhbirni an amaratiha. Kalau enggak begitu, kabarkan kepada saya tanda-tandanya. Maka Rasul mengabarkan dua tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat itu ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Kalau ditinjau dari waktunya ada tiga: telah,
sedang, dan akan. Kalau ditinjau dari besar kecilnya, besar dan kecil. Yang disebutkan Rasul di sini tanda-tanda kiamat kecil. Karena tanda-tanda kiamat besar itu belum ada. Karena tanda-tanda kiamat besar, asyratus sa'ah asyar. Tanda-tanda kiamat itu ada 10 kata Rasul. Itu tanda-tanda kiamat besar. Begitu, ya. Dan Rasul sebutkan ke-10 itu dalam satu kali ucapan. Nah, yang Rasul sebutkan di sini tanda-tanda kiamat kecil, yakni seseorang perempuan melahirkan anak majikannya, dan orang papa fakir miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka tanda-tanda kiamat kecil ini sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus-menerus terjadi. Para ulama mengatakan seorang perempuan melahirkan anak majikannya, ini maknanya apa? Mereka mengatakan kemungkinannya yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar, yakni apa? Banyaknya anak durhaka, sehingga ibu itu seakan-akan budaknya, anak itu seakan-akan majikannya. Ini yang pertama. Kata Imam Ibnu Hajar, banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka seakan-akan anak itu adalah majikan ibunya, ibu itu budak anaknya. Seorang ibu melahirkan anak majikannya. Begitu. Ini takbir, yakni ibarat pertama dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang kedua, yakni Imam Ibnu Hajar mengatakan maknanya adalah terjadi banyak ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kita sama-sama maklum bahwasanya kalau kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, maka wanita-wanita dari kalangan kaum kafirin yang kalah mereka itu ditawan dan boleh dijadikan budak. Gitu ya. Maka perbudakan itu hanya antara muslim dengan orang kafir. Jadi kalau sesama muslim berperang, maka yang kalah tidak jadi budak. Misal ada sesama muslim, na'udzubillah, sesama muslim berperang, ada yang kalah, maka yang kalah ini perempuan-perempuannya haram untuk dijadikan budak. Perbudakan itu antara muslim dengan orang kafir. Orang kafir ini menjadi budaknya kaum muslimin. Itu. Maka kalau kemudian kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir ini kalah, perempuan-perempuan mereka ditawan dan bisa dijadikan budak. Dan kita sama-sama maklum budak itu boleh digauli tanpa ada akad. Itulah yang namanya auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Kan begitu ya? Yang secara zalim dikatakan itulah dalil atas milkul yamin. Hah? Rusak orang ini. Milkul yamin itu budak, bukan wanita merdeka yang kemudian boleh berhubungan badan dengan laki-laki merdeka tanpa ada ikatan pernikahan atas asas suka sama suka di ruang privat. Ini zina. Dipakai istilahkan milkul yamin aja oleh orang-orang ini. Kan begitu, ya? Auma malakat aimanuhum, atau budak perempuan yang mereka miliki. Nah, kalau seorang budak perempuan yang boleh digauli oleh seorang laki-laki muslim, dia melahirkan, mengandung anak dari majikannya, begitu kan? Maka inilah kata Imam Ibnu Hajar ibarat atau takbir yang kedua. Banyak budak perempuan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang mereka mengandung anak majikannya, yang biasa diistilahkan dalam syariat kita namanya umul walad. Begitu. Nah ini, ya. Kemudian di penghujung hadis ini Jibril tuh pergi. Ini Jibril dalam wujud manusia, ya. Dia pergi. Selama beberapa saat kemudian Rasul bertanya kepada Umar, "Ya Umar, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya? Tadi itu sudah lewat beberapa waktu.
Bukan Jibril pergi langsung Rasul bertanya kepada Umar. Bahkan dalam riwayat Imam An-Nasai 3 hari 3 malam orang ini udah pergi. Dalam riwayat Imam An-Nasai, Jibril itu perginya sudah 3 hari 3 malam. Baru Rasul bertanya kepada Umar. Ya, artinya tidak langsung. Dan para sahabat juga tidak ada yang berani bertanya kepada Rasul. Ya, para sahabat itu orang yang yakni hormat kepada Rasul. Mereka tidak bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, "Ya Umar, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya?" "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya. Karena di awal kita dengar hadis itu, sahabat tidak ada satupun yang mengenalnya. Ini wujud orang yang tidak mereka kenal sama sekali. Siapa dia ini? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Haza Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dari penggalan terakhir hadis ini kita bisa mendapatkan sekian banyak faedah. Faedah yang pertama, bagusnya pertanyaan itu diantara bentuk pengajaran. Jibril gak ngajar apa-apa. Jibril tidak memberikan informasi apapun. Betul? Dia hanya melemparkan pertanyaan demi pertanyaan. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal Jibril nggak ngajar apa-apa, cuman melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan yang bagus berbobot itu setengah ke pengajaran, setengahnya yang lain jawaban yang tepat. Itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Iya, pertanyaan yang baik dan berbobot itu setengah ke pengajaran, sedangkan setengahnya yang lain jawaban yang tepat. Kadang-kadang pertanyaannya bagus, jawabannya ngawur. Dan jangan dibayangkan jawabannya menjadi bagus kalau pertanyaannya ngawur. Kan pertanyaan jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya ngawur, masa dibayangkan jawabannya bagus? Makanya para ulama sampai menulis sebuah buku Adabus Su'al, adab-adab bertanya. Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani punya buku tipis namanya Adab-adab bertanya. Jadi diajarin gitu loh sama ulama kita cara menyusun pertanyaan itu kayak apa supaya dapat faedah yang maksimal. Ini faedah pertama dari penggalan hadis ini. Yang kedua, kalau kita lihat riwayat Imam An-Nasai, bahwasanya Rasul menanyakan ini kepada Umar bin Khattab setelah lewat 3 hari 3 malam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengakhirkan penjelasan yang tidak atau dirasa kurang membawa manfaat. Kurang membawa manfaat di dalam konteks ini sudah barang tentu ya. Tapi kalau kemudian penjelasan atau keterangan itu dibutuhkan pada kesempatan awal, yang maknanya tidak akan menjadi sempurna pemahaman kecuali dengan penjelasan dan keterangan itu, maka haram diundur. Makanya para ulama mengeluarkan sebuah kaidah, takhirul jawab anil waqtiha la yajuz. Mengakhirkan jawaban ketika dibutuhkan itu tidak boleh. Nggak boleh. Ya, Ustadz, saya besok nih mau pergi ke Amerika. Bagaimana cara saya sholat? Ya udah deh, ente pulang aja dari Amerika baru saya jawab. Buat apa gitu loh? Iya kan? Ustadz, saya besok mau pergi nih ke Amerika nih. Cara saya sholat di Amerika gimana? Udah, ente pergi aja dulu, pulang nanti baru saya jawab. Ya gak ada manfaatnya dong. Ya enggak? Gak ada manfaatnya. Maka harus dijawab. Kalau mampu harus dijawab pada saat itu. Kalau takhirul jawab anil waqti hala yajuz. Mengakhirkan jawaban dari waktu dibutuhkan itu nggak boleh.
Sedangkan Rasul mengakhirkan informasi bahwasanya ini malaikat Jibril. Kenapa? Karena itu bukan esensi dari apa yang hendak disampaikan dalam hadis ini. Esensinya adalah agama itu Islam, iman, ihsan. Itu esensinya. Iya kan? Adapun yang membawanya itu Jibril, itu bukan esensi yang menjadi pokok dalam hadis ini. Makanya Rasul undurkan. Kalau kemudian ini perkara yang sangat penting, di dalam kesempatan pertama kali diinformasikan bahwasanya itu Jibril, mustahil Rasul tunda 3 hari 3 malam. Itu loh yang ingin saya sampaikan. Maklum insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, penggalan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya Rasul mengatakan itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah menjadi sebab mengapa para ulama menjadikan hadis Jibril ini sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Karena kata para ulama, kalau Al-Quran punya umul Quran yakni Al-Fatihah, maka hadis punya ummus sunnah yakni hadis Jibril ini. Karena seluruh agama itu sudah terwakili dalam hadis Jibril ini. Makanya Rasul menyebutkan ummus sunnah, induk dari as-sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Iya, ini pembahasan kita. Ternyata nggak masuk kita ke dalam bab sholat ya, nggak apa-apa. Insya Allah 2 pekan lagi. Ada yang mau ditanya saya persilahkan. Ini udah jam 8 betul ya? Ada yang mau tanya saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan jemaah? Tidak? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis Jibril tadi Ustaz, Islam itu kan atau iman itu kan ada 6 tingkatan itu ya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Apakah bisa disimpulkan bahwa tingkatan ihsan itu adalah tingkatan takwa? Kalau ada takwa itu berarti dia udah mencapai tingkatan ihsan. Takwa itu ada pada seluruh tingkatan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang puasa, yang kita sama-sama maklum puasa adalah di antara rukun Islam, hasilnya adalah agar kalian bertakwa. Jadi takwa itu pada hakikatnya ada pada seluruh tingkatan agama. Kalau mau kita katakan bahwasanya Islam, iman, ihsan adalah maratibul din, tingkatan agama, begitu ya, maka takwa itu ada pada seluruhnya. Karena kata Thalaq bin Habib, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ucapan Thalaq bin Habib ini itu dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, ketika kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Al-Hujurat ayat yang pertama. Seingat saya di ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menukil ucapan Thalaq bin Habib. Thalaq bin Habib menafsirkan takwa dengan ucapan yang sangat bagus. Thalaq bin Habib ini seorang tabi'in. Ucapannya itu makbul, yakni diterima oleh para ulama semenjak zaman dia sampai zaman ini. Apa kata Thalaq bin Habib? Anta'mal ala ta'atillahi ala nuri minallahi sawabi ajru minallah. Takwa adalah engkau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Thalaq bin Habib, engkau meninggalkan amal karena Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena engkau takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ucapan Thalaq bin Habib ketika beliau mendefinisikan takwa seperti ini,
Maka takwa itu bisa ada pada seluruh tingkatan agama. Kan begitu. Bukan cuman ada di dalam tingkatan ihsan, atau ihsan itu takwa itu sendiri. Bukan. Dia bisa ada di dalam seluruh tingkatan agama. Begitu ya. Makanya ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan surat Al-Hujurat ayat yang pertama, kemudian ayat-ayat terakhirnya, ayat-ayat setelahnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk mengangkat suara di hadapan Rasul, la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Kalian yakni para sahabat, jangan mengangkat suara di hadapan Nabi. Begitu. Mengangkat suara di hadapan Nabi itu alamat ketidaktakwaan. Begitu. Kan di awalnya mengatakan janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan suara Nabi. Coba tuh. Ini kan adab. Jangan mengangkat suara kita di hadapan suara Rasul alaihi salatu wassalam. Itu adab. Maka adab itu bisa juga, takwa itu bisa juga ada di dalam adab, bisa juga ada di dalam ibadah-ibadah sehari-hari. Jadi takwa itu betul-betul sebuah cakupan yang amat luas. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.